Santapan Harian Senin 28 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-23, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami. Di dalam Kristus, Sang Putra yang agung, kami berdoa. Amin. Yeremia 23 ayat 1-8. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Tetapi mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya: Tuhan, keadilan kita. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa orang tidak lagi mengatakan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Melainkan, demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Sahabat Santapan Harian, jika dalam beberapa perikop sebelumnya teguran Tuhan ditujukan kepada raja-raja Yehuda, dalam bacaan kali ini teguran itu secara umum disampaikan kepada para gembala atau para pemimpin umat. Gembala bukan sekedar pemimpin di dalam kerajaan ataupun pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan. Merekalah yang disebut telah menyebabkan kambing domba Allah bercerai-berai. Memang benar, umat Yehuda berulang kali jatuh ke dalam penyembahan berhala karena ajakan yang dilakukan oleh para pemimpin mereka.
peristiwa kejatuhan Yehuda dan pembuangan yang mereka alami adalah konsekuensi dari dosa yang berulang terjadi dari generasi ke generasi. Namun Tuhan Allah tetaplah Tuhan yang penuh kasih. Pada waktunya, Tuhan akan mendatangkan pemimpin yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Akan tiba waktunya, umat akan dikumpulkan kembali dari tempat pembuangan mereka masing-masing. Peristiwa itu bahkan lebih besar daripada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir yang dipimpin Musa. Dalam sejarahnya, sejak kejatuhannya dari Babel dan Asyur, kerajaan Yehuda atau Israel tidak pernah lagi kembali seperti sedia kala sampai sekarang. Namun, bukan berarti janji Tuhan tak terpenuhi. Kita meyakini bahwa Yesus Kristuslah tunas Daud yang dijanjikan itu. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Dan terjadilah penggenapan nas itu, bahwa kehadiran Raja baru ini akan jauh lebih besar daripada peristiwa keluaran. Bahkan dikumpulkannya umat Tuhan tidak lagi terbatas pada umat Israel saja, tetapi semua suku bangsa. Dalam setiap kesulitan dan penderitaan, Tuhan senantiasa memberikan pengharapan. Tujuannya bukan sekedar untuk memberi kita kekuatan, tetapi juga membuat kita percaya bahwa Dia selalu ada beserta kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita menderita karena menjalani konsekuensi atas dosa kita. Maka dari itu, hiduplah selalu dalam pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hanya kepadamu kami selalu berharap. Engkau tak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau tak pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Terima kasih ya Kristus. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berharap. Amin.